Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru landing di Jogja ya, Cuk. Ada pertemuan guru besar. Kita akan saksikan juga bicara di sana. Nah, ini kebetulan dapat tiket yang bisa mendarat di Adi Sucipto, bukan di YIA. Makasih teman-teman. Ya, kita jalan. Nah, ini saya mau hadir di forum nasional tentang kepemimpinan nasional ya, di Universitas Gadjah Mada, student centernya. Kita masuk ke ruang bulak sumur. Nah, jadi pemikiran kepemimpinan nasional. Kita lihat nanti. Ayo. Itu contoh dari bagaimana membangun kawasan sebesar itu dengan dana sebesar itu, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek sains. Yang ketiga adalah melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, dan juga jangan lupa kita punya PR besar bagaimana krisis lingkungan mengancam kita. Nah, di luar itu aspek-aspek korupsi, aspek penegakan hukum yang lemah tadi sudah saya sebutkan di atas adalah tantangan-tantangan yang nyata yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. Saya minta pada teman muda, Mas Jiru dan Mas Baktiar, cobalah dikumpulkan teman-teman yang muda untuk berpikir soal Indonesia ke depan dengan cara seperti itu seperti apa. Buatlah skenario. Dan karena itu, dalam kerangka melakukan koreksi ke depan, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita jadikan pegangan pada waktu kita merumuskan kembali konsep kepemimpinan Indonesia. Misalnya, apakah kita betul-betul bisa menaruh perhatian penuh pada aspek karakter dan integritas pribadi, sehingga di luar yang normatif dan administratif tadi, kita membutuhkan sosok tidak hanya presiden, tapi juga para pemimpin lainnya yang punya integritas pribadi yang kuat. Yang kedua, bisakah kita meyakinkan bahwa para pemimpin ke depan itu orang-orang yang punya visi dan punya inovasi. Yang ketiga adalah, bisakah kita menawarkan konsep bahwa komitmen pada kesejahteraan rakyat merupakan syarat yang juga menjadi syarat utama. Bagaimana memulainya? Saya kira Mas Utoro sudah menyampaikan tadi bahwa nanti kita mendengar masukan-masukan dari para profesor. Kita akan mengeliling ke berbagai wilayah untuk mendapatkan total riset, sehingga pada waktu ini kita bisa memperoleh rumusan seperti apa kepemimpinan Indonesia yang punya watak dan profil yang bisa merespon tantangan-tantangan kita ke depan menuju ke 2045. Selebihnya, saya kira ide untuk membentuk semacam komite pada waktunya sangat baik, dan insya Allah teman-teman di HN bersama komunitas aktivis lain siap membersamai para profesor. Sehingga ketika kita bicara leadership itu, kita bisa melihat dari beberapa level amatan atau unit analisis. Jadi yang pertama, kita melihat bagaimana menumbuhkan leadership itu pada level individu, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Untoro, perlunya sekolah kepemimpinan. Jadi bagaimana memunculkan individu itu punya leading self, ya, kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah leading another, memimpin orang lain, memimpin grup, lalu memimpin organisasi, lalu memimpin nasional. Itu lebih luar biasa lagi. Nah, ini adalah sebuah, kita bicara level. Beberapa tahun lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu pernah menganugerahkan Dr. Honoris Causa pada Perdana Menteri Malaysia. Dan saat itu saya terlibat sebagai tim penilai, ya, tim yang ikut memberikan evaluasi.
Lalu satu hal yang cukup mengagetkan dalam studinya adalah waktu itu beliau aktivis perdamaian dunia, ya, perdamaian dunia, dan dia mengatakan ternyata banyak pemimpin publik itu punya persoalan pada level individual. Ada persoalan split personality. Jadi orang itu mengalami namanya defisiensi. Saya merasa serba kurang. Sementara kurang ataupun lebih itu sebetulnya ada dalam mental model kita. Jadi bagaimana pemimpin itu punya mental model dalam melihat lingkungannya. Jadi kalau kita bicara misalnya seorang pemimpin bicara di depan banyak orang, apakah dia stres ataukah dia menikmati saat-saat dia berbicara dan menyampaikan pada audiens? Itu kan sebetulnya ada di mental modelnya, cara berpikir dia. Nah ini saya kira ini harusnya menjadi garapan sekolah leadership, ya. Jadi leadership menghasilkan cara berpikir akhirnya menghadirkan pikiran, perasaan, lalu ucapan yang keluar, kemudian perilaku, kemudian karakter punya impact, punya dampak pada lingkungan yang lebih luas. Jadi sebetulnya apakah pemimpin kita ini adalah seorang yang punya abundant mentality, mental yang berlimpah, yang ketika bicara apapun dia selalu berpikir demi bangsa dan negara, ataukah dia berpikir apa yang bisa saya dapat nih dari jabatan saya? Pada level individual itu kekuatan kepemimpinan itu ada pada personal power. Sementara pada level yang lain itu ada personal power dan ada position power. Kita dapat SK, lalu kita bisa memberikan reward, memberikan punishment, lalu kaya informasi. Ini karena apa? Karena kita udah punya power yang namanya position. Nah ini saya kira menjadi PR penting seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mahathir, pentingnya ataupun dalam Al-Quran itu bagaimana pemimpin itu mulai dari setiap orang, jadi itu adalah propertinya setiap individu. Nah ini saya kira menjadi sebuah catatan penting. Sudirman Said, setelah 2024 ini kita membuat semacam standpoint ataupun milestone untuk leadership. Sebenarnya itu isu sudah lama sekali dan sejak founding parents kita, tetapi saya kira justru saat inilah waktunya untuk pemimpin itu dikader dan dilahirkan dan juga dikembangkan. Bapak-Ibu sekalian, ada 35 slide, tapi saya yang cukup 3,5 slide saja, 3,5 menit, karena tawarannya adalah eco-spiritual leadership. Ini sejalan dengan prophetic leadership. Kita di bulan Ramadan mencoba menggagas eco-spiritual leadership ini sudah saya tulis dalam buku di tahun 2002, waktu itu menyongsong Johannesburg Conference on World Summit on Sustainable Development. Pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan endingnya adalah bagaimana tawaran kepemimpinan rahmatan lil alamin atau eco-spiritual leadership itu. Ya, saya banyak foto-foto di situ untuk memberikan gambaran. Ini salah satu saja bahwa petani kita sudah sangat head up karena situasi climate change dan juga tekanan-tekanan hidup yang lainnya. Dan tantangan lingkungan hidup ini bukan main-main karena akan menjadi sebuah trigger yang besar. Ini ada sebuah kekeringan di kanguru, di benua kanguru. Para binatang-binatang tertrap dalam kepanasan yang luar biasa. Oleh karena itu, pemanasan global ini harus menjadi bagian dari mindset para pemimpin masa depan. Dan saya telah menulis ini juga di tahun 92, berarti 32 tahun yang lalu, tentang global climate change. Waktu itu masih perdebatan para akademik, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan next terusnya saja sampai itu data-data langsung ke nomor 21. Ya, saya juga mengutip beberapa tokoh kita bahwa Nelson Mandela mengatakan education is the most powerful weapon you can use to change the world. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, kita harus melakukan edukasi.
Dan kita punya tokoh dari Jogja yang Ngarso Suntolodo, yang Matio Mangunkarso, Tukuri Handayani. Ini kearifan-kearifan yang nanti ketika sekolah pimpinan publik ini didialogkan di daerah-daerah, hendaknya juga mengakomodir kearifan-kearifan lokal. Seperti di Minahasa itu ada Sitau Tumo Timau Tau, ya. Manusia itu akan dianggap manusia bila telah memanusiakan kemanusiaan gitu. Jadi ini sebuah kearifan-kearifan yang harus ditemukan, dikoleksi, dan Pak Untoro itu disertasinya tentang kearifan lokal ketika bencana, pemimpin bangkit dari bencana, dan saya kira di setiap daerah akan menemukan itu. Kalau itu kita bangun kembali, kita koleksi, kita perkaya, kita maknai, saya kira ini sebuah tawaran yang sangat luar biasa. Kalau menghalalkan segala cara hanya untuk sekedar menang, ini potretnya gitu. Tetapi yang proses sebelum 14 Februari itulah sebenarnya yang sedang kita anyam bersama-sama, bahwa kita tidak memasuki arena yang tadi Prof. Armeni mengatakan jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, karena konstitusi menjadi supreme, menjadi acuan bersama gitu ya. Nah, ini yang kemudian sekarang setelah pemilu ini kan pekerjaan tim hukum gitu ya. Ini menyiapkan gimana ini? Pusing Pak kita gitu ya. Karena belum diapa-apain sudah 58 gitu kan. Jadi makanya Bu Kusnul Maria benar itu. Ngapain ke MK gitu kan, kalau Bu Kusnul kan begitu ya. Ngapain ke MK kalau kita sudah tahu bahwa di sana itu sarang juga gitu. Tetapi tadi baru jam mungkin pada duhur tadi di grup itu beberapa teman mungkin sudah mulai capek mungkin gitu ya. Udah deh, nggak usah ke sana katanya. Saya mengatakan harus tetap ke sana karena itu sarana fasilitas yang diberikan oleh konstitusi gitu. Sementara yang lain kita juga harus dibuka gitu. Jadi jangan berjuang di satu tempat. Semua lini yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kampus juga begitu. Teman-teman gimana ini? Kebetulan kalau dosen mudanya memang belum terlalu ini. Kalau yang dididik Orde Baru tuh biasanya cepet gitu. Disinggung sedikit tuh langsung sumbu pendek gitu kan. Ayo ngadain gitu. Nah, kita mengimbau dosen muda gabung dong gitu, supaya ada estafet yang jelas di situ itu gitu ya. Nah, saya memulai dari indeks persepsi korupsi dan indeks demokrasi Indonesia itu ternyata menurut Mas Wawan dari Transparansi Internasional itu ada korelasinya sebenarnya di situ. Kalau sistem demokrasinya nggak bagus ya pemberantasan korupsi akan capek gitu, sulit sekali akan bisa dilakukan. Ketika Pak Luhut mengatakan KPK nggak boleh OTT terus gitu ya, itu kan sinyal bahwa sebenarnya mereka tidak suka dengan KPK gitu. Nah, bahkan sekarang digunakan oleh mereka untuk katakanlah membuat ancaman-ancaman terhadap masyarakat atau kelompok tertentu yang ingin berjuang melalui di luar jalur Mahkamah Konstitusi gitu. Saya sangat sedih seorang pemimpin ormas Islam itu mencontohkan tentang anak Rasulullah untuk melegitimasi seseorang yang umurnya tidak cukup itu, padahal konteksnya berbeda. Orang Indonesia itu luar biasa sekali kalau untuk mencari legitimasi. Jadi begitu tadi yang dikatakan Pak Darman tadi. Nah, jadi dua revolusi besar. Kalau kita lihat revolusi Amerika yang digerakkan oleh sesuatu yang luar biasa sekali itu, dan melahirkan yang namanya George Washington gitu. Dan George Washington itu jenderal yang memang bertempur ya, tidak jenderal abal-abal gitu. Jenderal yang sudah diangkat lagi. Itu mungkin di Indonesia yang ada itu. Di manapun di dunia ini tidak ada itu yang sudah absolut itu diangkat lagi menjadi sekian gitu. Waktu dia menjadi presiden pertama Amerika, dia tidak mau
menolak dia untuk menjadi presiden pertama. Walaupun rakyat Amerika semua mendukung dia. Tetapi akhirnya dia mau, sampailah dia 2 periode. Lantas yang ketiga, dia tidak mau walaupun rakyat Amerika mengeluh-elukan dia. Apa katanya? Cukup, saya tidak akan ingin dicontoh oleh penerus saya lagi itu. Begitu seorang jenderal tempur yang sedemikian rupa bahwa pemimpin yang pertama adalah contoh dari pemimpin berikutnya. Lantas ide yang kedua adalah revolusi Prancis. Kenapa revolusi Prancis? Karena abuse yang dikatakan oleh Pak Jerman tadi, abuse of power yang luar biasa. Lahirlah di sana apa yang kita namakan trasi Jean-Jacques Rousseau, ya. Kemudian disitulah kita mencoba untuk mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu harus merupakan kesepakatan bersama yang diatur oleh konstitusi gitu. Nah tadi teman-teman ya, itu kita baru hadir di Forum Nasional Pemikiran Kepemimpinan Nasional. Sekarang baru saya selesai, sudah berbuka puasa. Kita akan ke tempat lainnya untuk mendapatkan lebih banyak opini tentang kondisi situasi negara saat ini, terutama tentang kepemimpinan nasional. Thank you.